Halo anak ibu, apa kabar kalian? Ibu harap kabar kalian selalu keadaan baik dan sehat dimanapun kalian berada. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Doa selesai. Kita lanjutkan pelajaran kita di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memenuhi, mari kita cari tahu. Ayo membaca. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakeknya Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Mari kita cari tahu tempat hidup tanaman teh ya nak. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur dan wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Tanaman teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai dengan 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan, yaitu di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tehnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor atau Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo atau Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun atau Sumatera Utara dan Kerinci yaitu Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajaran rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Setelah membaca teks di atas, Lani semakin paham. Tak heran pohon teh di kebun dekat rumah kakeknya tumbuh subur. Iklim di sana memang sangat mendukung untuk tumbuh kembang tanaman teh. Mari kita jawab nak sama-sama pertanyaannya berikut. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik yaitu di wilayah pegunungan yang berudara sejuk dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. 2. Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Jawabannya,
Cara agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi adalah dengan baik ditanam berjajaran rapi dengan jarak 1 meter, menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Yang ketiga, apa yang terjadi apabila tanaman teh harus menerus dikonsumsi besar-besaran? Jika tanaman teh harus menerus dikonsumsi besar-besaran, maka kelestariannya akan terganggu. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Agar tumbuhan teh tetap bertahan, yaitu petani harus memahami benar cara pengolahan tanahnya. Petani harus mengusahakan tanahnya menjadi subur, gembur, dan bersih dari sisa akar. Selain itu juga mematikan gulma. Selain itu, petani juga harus memperhatikan penentuan jarak tanam yang tepat, pengajiran, pembuatan lubang tanaman, dan teknik penanaman. Tumbuhan teh harus bersih dari gulma dan juga dilakukan pemangkasan agar tanaman tidak terserang penyakit. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur, yaitu harus selalu dijaga kelestariannya. Tanaman teh dapat dijaga kelestariannya dengan pemberian pupuk. Sekarang buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Kamu perhatikan, Nak. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting? Yaitu melakukan reboisasi atau penghijauan, tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan, penghijauan daerah aliran sungai, menanam pohon sebanyak-banyaknya, penggunaan BBM yang bijak, mencegah terjadinya pencemaran air, menghindari teknik ladang berpindah, mendaur ulang sampah organik dan anorganik. Itulah keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Banyak masyarakat yang menikmati teh, akan tetapi tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Amati gambar di bawah ini. Kamu perhatikan, Nak, ada gambar tentang proses pembuatan teh. Ada perkebunan teh, ada yang memetik daun teh, ada yang mengolah daun teh, dan ada yang pengemasan teh. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanaman teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Bandingkan temuanmu dengan informasi yang dimiliki temanmu. Tulislah hasilnya dalam diagram pen. Diagram penmu harus memuat 2 jenis pekerjaan, daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja. Kamu perhatikan ada diagram pen. Pekerjaan yang pertama itu di pegunungan, yang kedua pekerjaan di pantai. Kamu perhatikan, Nak, pekerjaan di pegunungan yaitu petani sayur, peternak ayam, petani teh. Pekerjaan pantai ada nelayan, petani garam, pembuat ikan asin. Inilah perbedaan pekerjaan di pegunungan dan pekerjaan di pantai. Sebagai pedagang, yaitu bisa bekerja di pegunungan dan bisa pekerjaan di pantai. Dan jasa atau penjahit tukang cukur juga bisa bekerja di pegunungan
dan juga bisa di pantai. Sebagai pedagang, jasa penjahit, tukang cukur bisa bekerja di pegunungan dan di pantai. Itulah pekerjaan yang diperoleh masyarakat. Tanaman memberikan manfaat bagi manusia apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya. Tumbuhan akan punah, manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungannya. Kamu perhatikan, nak, ada sebuah dongeng. Mari kita membacanya bersama-sama. Taman bermain yang hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan berlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti kedatangannya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi, si udang kecil, Kuro, si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti Bango cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-temannya tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu di pesisir pantai, Kupi bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan Bango Putih?" "Teman ayah, aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, Bango cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka, ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan berlahan. "Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas tanaman bermainmu itu." Ayah menjelaskan perlahan, sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih. Tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, Ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi meratap pelan namun penuh dengan amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya. Kupi, air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan.
Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia akan tidak bisa minum air asin. Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar kepada Kupi. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Itulah cerita dongeng yang diciptakan oleh Santi Henrieti. Sekarang marilah kita jawab pertanyaannya ya nak. Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Kupik dan ayahnya. Apa yang bisa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Yaitu Kupi dengan ayahnya biasanya ke pesisir pantai, berjalan pelan di gundukan pasir. Mengapa Kupi sedih dan marah? Karena Kupi sedih dan marah tidak bisa bertemu teman-teman kecilnya lagi karena manusia merusak hutan tembakau. Betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Perhatikan nak fakta tentang manfaat bakau berikut. 1. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain itu, dapat menjaga daratan. Bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. 4. Menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas berkarbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biodata darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. 6. Mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang.
Perhatikan pertanyaan berdasarkan cerita di atas. Mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Yaitu tanaman bakau memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan, misalnya melindungi pantai dari erosi dan abrasi, menahan rembesan air laut ke darat, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar, menjaga habitat alami berbagai biodata darat dan laut, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang. Selanjutnya, apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Jika hutan bakau rusak, maka keseimbangan alam, utamanya yang ada di sekitar pantai, akan terganggu. Bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Jelaskan. Hutan bakau akan menciptakan udara pesisir yang bersih dan melindungi pantai dari abrasi, menahan rembesan air laut ke darat, dan menjadi habitat alami berbagai biodata darat dan laut. Apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari? Agar hutan bakau tetap lestari, kita harus menjaga kelestariannya, misalnya tidak merusak tanaman bakau, melakukan penanaman bakau kembali jika ada yang mati, tidak membuang sampah atau limbah di sekitar bakau. Hal tersebut bertujuan agar keseimbangan alam dan keselamatan manusia tetap terjaga. Di sekitarmu terdapat sumber daya alam yang harus kamu jaga. Sebutkan 2 sumber daya alam yang ada di lingkunganmu dan tulislah paling sedikit 3 kegiatan untuk menjaganya. Kamu perhatikan ada kolom yang menuliskan sumber daya alam dan contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Itulah sebagai PR-mu, kamu kerjakan di buku PR. Kita berjumpa lagi di hari Selasa. Itulah pelajaran di pagi hari ini. Semoga pelajaran di tema 4 kamu dapat mengerjakannya dengan baik. Sekian dan terima kasih.